Halo, Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang terharu banget. Inilah sosok yang bersama dengan kamu hingga menua. Siapakah dia? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat, buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap ya buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Oke, fokus ke kartu ini buat teman-temanku semuanya. Bayangkan dia sosok yang bersama dengan kamu hingga menua. Karena ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, kita akan ambil kartu terbang. Karena kartunya timbal balik ya. Nah, di sini aku melihat ada apa ya, kayak ada hubungan antara kamu dengan seseorang ini hancur gitu loh. Ya, aku melihat juga kamu itu kayak sering menjalin suatu hubungan dan tidak pernah ada komitmen. Selalu pada akhirnya hancur. Emang awalnya sih bahagia, awalnya punya planning, awalnya kayak wah dunia merasa milik berdua, tapi pada akhirnya hancur. Nah mungkin saja beberapa dari kamu kayak oh, pengen sendiri atau kayak pengen untuk menjauh dulu nih dari cinta-cintaan gitu ya. Karena kamu ngerasa eh, ya ketemu dengan seseorang, namun pada akhirnya ya dikecewakan lagi, disakiti lagi. Jadi lebih baik aku sendiri itu yang kau pikirkan di sini. Oke? Karena di sini aku melihat ya, untuk zodiak di sini ada Leo, ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Taurus, Virgo, Capri, ada Aries, Leo, Sagi. Ya, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu ya. Oke. Nah, jadi aku merasakan banyak pelajaran-pelajaran di masa lalu yang kamu dapatkan. Mungkin hubungan-hubungan yang pernah terjalin, yang kamu buat ya dengan seseorang yang pada akhirnya juga harus kandas. Nah, akhirnya kamu saat ini mungkin lebih banyak untuk self love, healing ya, memperbaiki diri. Ternyata disitulah saat kamu benar-benar sudah mencintai diri sendiri ya, sudah menyadari apa yang nantinya yang mungkin akan terjadi di masa depan, kamu juga sudah siap gitu loh. Nah, disitulah aku melihat kamu mulai bersinar ya, kamu mulai bersinar dan aku juga ngerasakan sosok seseorang ini nantinya itu apa ya, dia datang ke dalam hidup kamu itu karena apa? Karena pesonanya kamu. Karena apa yang dia lihat dari kamu. Kamu itu terlihat orang yang hebat di mata dia. Jadi seseorang ini kayak ngerasa, aku yakin aku akan bisa bahagia bersama kamu. Karena kamu itu sosok seseorang yang sudah ditempah dari masa lalu yang begitu menyulitkan kamu gitu loh. Ya, dulu mungkin bisa saja ya, seseorang ini tahu bagaimana cara untuk membahagiakan kamu. Seseorang ini tahu ya, untuk bisa membuat kamu itu selalu tersenyum dan dia tidak ingin membuat kamu bersedih. Dia akan benar-benar kayak berhati-hati dan dia seseorang yang akan selalu menyinari kamu juga. Ya, dia akan selalu kayak apa ya, kalau dia seorang laki-laki, dia akan menjadi orang yang tanggung jawab terhadap kamu. Dia akan memenuhi semua kebutuhan kamu, menafkahi kamu dan sebagainya. Orang ini benar-benar seperti akan menerangi hidup kamu nantinya, ya. Nah, itu yang dia lihat. Karena dia tahu kamu pernah berada di kondisi yang mungkin di titik terendah. Di situ dia pengen mengangkat derajat hidup kamu. Dia pengen membuat hidup kamu itu akan dihargai lagi banyak orang gitu loh. Karena mungkin selama ini dia tahu kalau kamu itu sering diintimidasi, kayak sering dihina, dicaci maki gitu ya. Dan dia kayak ngerasakan penderitaan kamu. Dia sangat ngerasakan sekali. Makanya
Dia hadir ke dalam hidup kamu untuk bisa membahagiakan kamu, mengeluarkan kamu dari keterpurukan ini, ya. Nah, ini dia. Ini gambaran di mana kamu itu kayak punya beban yang cukup berat. Atau ada seseorang nih, kalau di ini seseorang itu ya, sosok itu sebenarnya ya, ya mungkin kebanyakan kamu ini akan ketemu dengan orang yang sudah menikah. Maksudnya itu mungkin sudah jadi single parents ya. Mungkin dia duda, mohon maaf, atau dia janda ya, yang punya tanggung jawab yang berat, yang banyak tanggung jawabnya gitu loh. Tetapi ya seseorang itu datang nantinya, atau mungkin kamu yang berada di sini, dan seseorang itu datang dalam hidup kamu ingin meringankan beban kamu. Ya, ini jika kamu ya di posisi ini. Maka jika seseorang itu datang ingin meringankan beban kamu bersama-sama kita memikulnya, itu arti kata dia baik. Dia tulus sama kamu. Dan dia benar-benar kayak ingin menua bersama kamu. Karena dia seperti apa? Di kartu sebelumnya ya, dia kayak ingin menerangi kamu. Hidup kamu itu akan dibawa dia kepada level yang lebih tinggi lagi dari saat ini. Ya, itu seseorang itu kayak benar-benar memahami penderitaan kamu. Ya kalau seseorang ini dia bukan kasihan sih ya, bukan karena kasihan, memang dia tulus sama kamu, kayak aku nggak tega gitu loh, ngelihat kamu menderita, ngelihat kamu sedih itu aku nggak tega. Makanya dia berusaha untuk bisa membahagiakan kamu, mengeluarkan kamu dari keterpurukan ya, dari kesedihan ya, begitu. Dan di sini aku juga melihat seseorang ini juga dikatakan orang yang mapan. Dia orang yang punya jabatan, dia mungkin juga orang yang berkuasa, ya. Dia mungkin juga punya bisnis, dan di situ dia menjadi pemiliknya, dan dia benar-benar itu tadi yang aku katakan, dia akan bisa menerangi kamu dalam segala aspek, ya. Aspek mungkin dari segi finansialnya kamu, dari segi kebahagiaan batin kamu, ya, dia akan bisa memberikan itu semua. Karena gambaran seseorang ini memang orang bertanggung jawab. Karena dikategorikan ini orang yang benar-benar sudah sukses gitu loh, ya. Jadi ini semoga aja ya, aminkan saja, aminkan yang baik-baiknya. Karena jika kita memanifestkan seseorang, apalagi kita berdoa sama Tuhan ya, aku pengennya orang seperti ini, seperti itu. Nah, kembali kepada diri kamu. Apakah aku memang seperti itu? Nah, terkadang kan jodoh itu kan apa ya, cerminan kita. Jadi bagaimana kita ya, kita akan menemukan orang yang sama juga seperti kita. Maka jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang mungkin berempati. Maka orang yang kamu dapatkan juga orang seperti kamu gitu. Semoga ya, aminkan saja. Di sini juga ada Five of Swords. Nah, aku melihat seseorang ini seperti akan menguasai kamu nih ya, bukan menguasai sih, jika seseorang ini sudah memiliki kamu ya, dia tidak akan membiarkan kamu pergi, dia tidak akan membiarkan kamu itu lari dari dia gitu loh, karena saking cintanya ya. Jadi merasa kayak dia itu posesif gitu loh. Kalau orang posesif kan apapun harus nurut nih sama aku gitu loh. Jadi sebenarnya ya kita harus bersyukur kalau ketemu dengan orang posesif, karena kita tahu dia itu mencintai kita, tapi cara dia salah gitu loh. Nah, namun jika kamu bisa untuk masuk ke dalam hidupnya dia dan merubah cara dia, cara pikir dia, meyakinkan dia kalau kamu itu dia tidak akan pergi dari dia, maka dia akan paham. Ya, dia akan bisa merasakan kalau ya dia akan mengekang kamu. Mengekang itu kan akan membuat kamu sakit ya. Sedih juga sih dikekang, diatur-atur begini begitu ya, padahal dia cinta gitu loh. Ada ya seseorang seperti itu. Nah, jika kamu bisa benar-benar kayak memahami orang seperti itu, kamu akan mengerti dengan kondisi dia seperti itu, hidup kamu juga akan bahagia. Ya, karena dalam hubungan percintaan itu yang dibutuhkan adalah saling pengertian, saling memahami satu sama lain, saling menerima kekurangan masing-masing, ya. Nah, ini. Oke, nah di sini juga aku ada Nine of Swords. Terkadang ya kamu ngerasa apa ya, pernah sih karena ini dengan masa lalu ya, kamu pernah merasa hidup kamu itu kayak ya sulit untuk menemukan pasangan. Tapi jika kamu memanifestkan, jika kamu benar-benar berdoa kepada Tuhan ya, maka Tuhan pasti akan berikan ya. Tuhan akan tahu apa yang kamu butuhkan ya. Jadi di sini terkadang kamu juga ngerasa ada trauma, takut untuk memulai sesuatu hubungan ya. Tapi aku melihat dengan kehadiran seseorang ini, nantinya akan membuka mata hati kamu, akan membuka pikiran kamu. Kamu tidak akan takut lagi, kamu tidak akan terjebak lagi dalam hal-hal yang mungkin menyakitkan kamu nantinya. Ya, kita akan coba lihat.
Seperti apa perasaan terdalamnya dia? Oke, perasaan terdalamnya dia. Seperti apakah itu perasaan terdalamnya dia? Oke, oh banyak ya, nggak apa-apa. Di sini ada angka 20 ya, angka keberuntungan. I daydream of our future together ya. Hmm, aku apa ya? Aku punya mimpi ya tentang masa depan kita. Aku ingin bersama dengan kamu gitu loh. Jadi intinya itu kayak dia kayak punya masa depan bersama dengan kamu. Jadi dia saat ini memang sudah mempersiapkan masa depan itu bersama kamu ya. Dia kayak benar-benar memimpikan masa depannya bersama kamu. I daydream of our future together ya. Dia sangat memimpikan. Semoga aja ya masa depan ini akan menjadi milik kamu dengan dia. Kamu akan menua bersama dia. Oke. Okay? My greatest wish is to make you smile and feel safe around me. Harapan terbesar aku adalah membuat kamu tersenyum dan merasa aman di samping aku, gitu loh. Jadi ini keinginan dia ya, ini isi hati dia, wah luar biasa ya. Mungkin saja dia itu kayak punya cinta tanpa syarat terhadap kamu. Dia sepertinya tidak ingin minta balasan apapun, sudah bisa membuat kamu bahagia, ketawa, itu sudah membuat dia sangat bahagia sekali. Oke? Okay? Angka 14, angka 45. So many things remind me of you, it's crazy. Banyak hal yang mungkin mengingatkan kamu ya, mengingatkan aku untuk kamu gitu loh, mengingatkan aku tentang kamu gitu ya. Dan itu membuat aku gila. Ya mungkin saja nih ya, ada antara kamu dengan dia mungkin yang LDR-an, berjauhan ya, atau mungkin ada yang lagi lost contact. Ya terkadang kan walaupun dia akan jadi jodoh kita, ya tidak mesti juga kita itu baik-baik saja gitu loh. Akan selalu ada halangan, masalah. Nah, disinilah terkadang dia kayak ngerasakan eee apa ya, kayak memikirkan kamu terus nih. Itu terkadang membuat dia gila, kok bisa memikirkan kamu terus gitu, saking cintanya kali ya. Oke? I feel like I've known you all my life, yet you are so mysterious ya. Aku merasa menyukai kamu dan mengetahui kamu di dalam hidup aku, selama hidup aku gitu ya. Tetapi kamu itu begitu misterius. Nah, kenapa? Mungkin saja ya, dia kayak ngerasa, kamu itu kayak apa ya, menarik ulur gitu ya hubungan. Bisa saja, mungkin saja karena ada trauma ya dalam diri kamu sehingga kamu ngerasa, "Yakin nggak ya aku bersama dia?" Nah, seperti itu ya. Your body is a piece of art and your soul a piece of heaven. Ya, body kamu itu seperti, ya apa ya, kayak kayak apa ya, kayak karya seni gitu ya, of art and your soul gitu ya, dan jiwa kamu itu seperti surga bagi aku. Nah, jadi dia kayak ngerasa benar-benar kamu itu perfect banget di mata dia. Makanya dia memilih kamu. Karena terkadang ya seseorang itu juga kita nggak tahu nih dari mana dia menilai kita. Ya terkadang ada yang parasnya biasa aja tapi ngerasa nyaman gitu ya. Karena perlakuan, cara dia atau cara kamu ke dia itu buat dia nyaman. Ada sih orangnya cantik, ganteng, tapi kayak menyebalkan atau kayak nggak ada feel-nya, ya udah, ya itu nggak ya mungkin nggak cocok kali ya. Nah, seperti itu. Di sini ada I wrote you a letter on paper, but I'm too afraid to show it to you. Jadi dia itu kayak menulis sebuah surat di atas kertas, tapi dia merasa takut untuk memperlihatkannya kepada kamu. Kenapa? Mungkinkah seseorang ini ada yang, tidak berani mengungkapkan, tapi dia menulis surat nih, tapi dengan surat juga dia takut untuk memperlihatkannya kepada kamu, kenapa? Takut ditolak ya, takut ditolak atau mungkin takut, cintanya bertepuk sebelah tangan ya. I can wait, tapi dia, ya mungkin dia tidak bisa menunggu untuk ketemu kamu lagi. Ya mungkin saja pada akhirnya dia nggak sabar nih ya, akhirnya dia ungkapkan semuanya ke kamu. Oke, kita akan coba lihat seperti apa ending dari cerita kamu di sini ya. Oke. Apakah yang akan terbaca? Oke, udah 4. Ada new beginning. Nah, jadi seseorang ini benar-benar seperti ingin membuat satu kehidupan baru bersama kamu, menjalankan kehidupan baru bersama kamu. Semoga aja ya di sana kamu akan ketemu dengan benar-benar jodoh bagi kamu ya.
Ini seperti protection the future. Nah, jadi masa depan kamu itu kayak benar-benar dilindungi. Seolah-olah, ini loh jodoh kamu, walaupun kamu pernah terpisah, walaupun kamu pernah berkonflik, walaupun kamu berjauhan, tapi kamu akan ketemu nantinya. Takdir akan bersatukan antara kamu dengan dia. Nah, itu bentuk perlindungan dari masa depan kamu oleh Tuhan semesta alam ya. Terkadang kamu juga akan dijauhi dari orang-orang jahat. Ada nih orang-orang yang mungkin menggoda kamu, mungkin ingin masuk ke dalam hubungan kamu dengan dia, mungkin akan jadi orang ketiga ya. Tapi ternyata Tuhan melindungi kamu dari orang-orang seperti itu. Dan akhirnya tidak jadi gitu loh, dia akan masuk ke dalam hidup kamu. Kamu tetap bahagia bersama dia, ya. Nah, aku juga melihat, spiritualitas kamu ataupun dia, seseorang itu akan mulai cukup tinggi ya. Seseorang ini bisa dikatakan dia itu kayak, punya keimanan, keyakinan cukup luar biasa. Mungkin agamanya itu begitu fanatik kali ya. Mungkinkah di sini dia seseorang, ustadz atau mungkin pendeta atau siapa ya gitu ya. Intinya orang yang benar-benar kayak paham agama. Dan mungkin saja nantinya dia akan bisa menuntun kamu kepada arah yang lebih baik lagi, ya. Di sini ada meditation and stillness. Dan aku juga melihat beberapa dari kamu mungkin ada yang ragu, tapi kamu mencoba untuk bermeditasi, mungkin merenungi ya, kamu berusaha untuk meyakinkan diri kamu. Kenapa? Karena masa lalu kamu ini yang kamu takutkan. Seolah-olah kalau aku punya hubungan lagi, nanti akan terulang kembali. Nah, itu yang kamu takutkan ya. Di sini juga ada curiosity, stranger. Nah, ada kekuatan ya sebenarnya antara kamu dengan dia ini. Maka kekuatan itu nantinya akan menyatukan antara kamu dengan dia. Ya, karena ada kemelekatan yang begitu kuat ya antara kamu dengan dia sehingga sulit untuk dilepaskan. Namun pada akhirnya ya kalaupun kamu pernah terpisah, berjauhan, ya akhirnya akan ketemu lagi. Karena di sini ada kayak hubungan kamu itu dengan dia itu kayak dilindungi oleh semesta. Ya, oke? Nah, buat teman-temanku, mungkin ini bisa terbaca apapun yang mungkin aku sampaikan. Semoga bisa membuat kamu menemukan pesan-pesan positif ya. Jika pun tidak resonate, jadikanlah ini sebagai hiburan bagi kamu. Sampai ketemu lagi. Dadah.